Tips memilih laptop buat anak IT. Gue yakin pasti banyak banget yang bingung mau beli laptop apa buat kuliah gitu ya. Apakah harus beli laptop MacBook? Apakah worth it buat beli laptop gaming gitu? Apakah harus? Sebenarnya jawabannya, Sebelum menonton, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe di sini untuk mendapatkan informasi seputar anak IT lainnya. Mulai dari tips kuliah, tips coding, tips untuk dapetin kerja di bidang IT, dan tips untuk selalu meningkatkan kemampuan kita di bidang IT. Di sini juga gue bakal kasih studi kasus yang bisa kita pelajari. Jadi jangan sampai ketinggalan update-nya ya. Selamat menonton. Bang, enaknya bang kalau misalnya device-nya mendukung, kalau misalnya laptopnya mendukung, enak bisa belajar ini itu gitu. Kalian nggak ngeliat dulu gue kayak gimana? Dulu waktu gue kuliah, gue pakai laptop RAM-nya cuma 2 GB. Dan itu gue pakai sampai lulus loh. Dan itu bukan laptop gue beli buat kuliah doang gitu ya. Jadi emang itu laptop dibeli pada saat kakak gue kuliah 4 tahun sebelumnya, di tahun 2012. Itu dipakai sama kakak gue buat kuliah, terus dia lulus di tahun 2016 baru gue pakai. Jadi itu laptop warisan. Jadi kalau misalnya kalian bilang, bang enak sih lu belajar pakai laptopnya mumpuni gitu ya, jadi enak buat belajar. Lah emang dulu gue pakai laptop langsung bagus? Ya enggak, pakai laptopnya yang biasa-biasa aja. Laptop yang bagus adalah laptop yang saat ini kita miliki. Itu laptop yang bagus. Karena kalau misalnya kita mengharapkan laptop yang kayak langsung untuk gaming, laptop pengennya MacBook, pada saat kita belajar itu terlalu overkill gitu ya, terlalu kemahalan. Karena buat belajar yang penting bukan laptop bagusnya, tapi seberapa kita niatnya gitu belajar. Pakai laptop yang biasa aja itu juga bisa kalau kita emang benar-benar niat belajar. Buktinya gue lulus dan buktinya gue dapat nilai bagus meskipun laptopnya kayak gitu, jadi mahasiswa terbaik, bisa dapat beasiswa dengan laptop cuman RAM 2 GB itu, bisa kerja juga sebagai programmer pada saat gue masih kuliah. Padahal modal belajarnya cuma laptop yang RAM-nya masih cupu, speknya masih cupu. Jadi intinya bukan pada laptop, tapi pada gimana cara kita belajar, gimana cara kita memahami materi, gimana cara kita memahami coding gitu. Dulu waktu laptop gue RAM-nya cuma 2 GB, itu kan gue nggak bisa ngoding mobile gitu ya. Jadi gue ngodingnya yang kira-kira laptop gue kuat. Tapi dari yang gue pelajari saat itu ilmunya ya kepake. Misalnya gue udah punya laptop bagus, gue tinggal ganti bahasa pemrogramannya aja gitu. Gue tinggal belajar sedikit aja, menyesuaikan, itu langsung bisa. Kalau misalnya kalian fokus sama laptop, terus alasannya, bang, gue nggak bisa ngoding karena laptop gue speknya cupu gitu, ya nggak bisa jadi alasan juga. Karena kalian bisa mulai coding dari hal-hal yang nggak terlalu berat gitu, kayak ngoding HTML, CSS, JavaScript, itu kan nggak berat gitu ya. Kalau misalnya masih JavaScriptnya masih client side gitu ya, nggak perlu Node.js, itu nggak berat. Dan kalian bisa latihan mulai dari situ. Nah, misalnya mau jadi back-end, mungkin kalian harus belajar yang namanya database, belajar query, belajar misalnya bikin API. Dan itu juga laptop-laptop yang gue bilang tadi, yang masih gue pakai itu masih kuat gitu ya. Jadi nggak mesti harus device-nya mendukung, device-nya harus mahal, nggak mesti langsung beli MacBook, nggak mesti harus laptop gaming gitu, nggak mesti. Jadi pakai aja yang saat ini kita miliki. Bang, tapi kan udah nge-lag banget parah. Ya kan kalian bisa upgrade misalnya RAM-nya, upgrade misalnya dari yang hard disk jadi SSD. Nah itu kan udah bisa menaikkan performanya gitu ya, nggak mesti beli lagi gitu. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya kita nggak bisa ngoding karena cuman laptopnya cupu. Kecuali emang kalian misalnya nggak punya laptop, nah itu boleh lah kalian beli laptop yang baru gitu ya, atau beli laptop yang second dengan spek yang lumayan, itu boleh. Cuman kalau misalnya kalian udah punya laptop, terus karena kuliah IT, terus jadinya pengen beli laptop yang lebih mahal, itu nggak usah sih. Jadi yang gue bilang di awal, ketika gue udah tahu nih basic programming, gue udah biasa ngoding web, terus gue ketika laptop gue udah mulai mumpuni, gue bisa aja gitu langsung belajar mobile, terus langsung nyobain. Nah buktinya gue bisa langsung Flutter gitu kan. Padahal itu dulu laptop gue kan nggak kuat itu, tapi gue dulu sering lihat tutorial gitu ya, sering lihat, oh kalau mau bikin desain kayak gini caranya pakai ini, itu gue udah tahu. Meskipun gue dulu nggak bisa belajar, tapi gue udah lihat-lihat gitu ya. Nah itu mungkin jadi salah satu tips juga buat kalian yang laptopnya nggak kuat tapi pengen belajar suatu teknologi. Kalian bisa mulai belajar dulu lah dari teori-teorinya, dari materi-materinya. Dan itu juga yang gue terapin gitu ya. 2019 itu laptop gue masih belum kuat dan gue pengen belajar Flutter. Jadi karena di kantor gue itu orangnya
mobile app-nya pakai Flutter, jadi gue penasaran apa sih Flutter ini. Mau nyobain tapi laptop nggak kuat. Ya udahlah, gue lihat video-videonya aja, video tutorial. Oh gini Flutter. Ya udah, nanti kalau misalnya gue punya laptop baru gue boleh cobain gitu. Dan terbukti saat ini ya gue bisa gitu. Jadi menurut gue lebih baik kita fokus apa yang kita miliki saat ini. Gak usah terlalu pusing banget mau beli laptop apa, apakah laptopnya harus harga 20 juta, harus harga sekian juta gitu. Nggak perlu pusing-pusing kayak gitu, karena mayoritas teman-teman gue yang programmer juga dulu waktu kuliah laptopnya cupu-cupu. Waktu mereka udah kerja baru mereka balas dendam beli laptop yang mahal-mahal. Ada yang laptop gaming, ada yang laptop MacBook harga 40 juta dibeli juga sama mereka. Kalau misalnya udah kerja gitu ya nggak apa-apa kalau mau beli laptop mahal gitu ya, karena udah uang sendiri, terus juga udah menghasilkan. Apakah harus beli laptop MacBook? Apakah worth it buat beli laptop gaming gitu? Apakah harus? Sebenarnya jawabannya nggak harus sih. Nggak mesti harus beli laptop spek-spek dewa. Nggak mesti harus laptopnya MacBook. Nggak, karena kalau misalnya untuk level belajar aja, laptop yang terbaik adalah laptop yang saat ini kita miliki. Karena kita nggak perlu mengeluarkan biaya lagi gitu. Dan menurut gua materi-materi di kuliah itu nggak mesti laptopnya laptop spek gaming kok. Kan kalau misalnya materi kuliah itu paling C++ itu masih kuat lah ya, masih kuat laptopnya, masih ngoding PHP, ngoding Delphi, ngoding Java, itu laptopnya masih kuat. Jadi gue pengen nekenin bahwa laptop bagus bukan segalanya gitu, tapi emang itu punya dampak yang lumayan gitu ya terhadap kita mau belajar apapun, jadinya nggak ada hambatan gitu, nggak ada kendala. Tapi ya bukan segalanya. Orang-orang yang laptop bagus belum tentu bisa ngoding jago gitu, belum tentu. Yang penting kan orang-orang yang mau belajar, sering latihan, itu yang bisa ngoding. Itu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian nggak usah berpusing-pusing lagi dengan laptop ya.